Selamat datang kembali di channel Dunia Algoritma. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang algoritma simulasi Monte Carlo. Nah, jadi, eh, metode simulasi itu memiliki algoritma, ya. Salah satu algoritma yang dibahas yaitu Monte Carlo. Oke, oke. Apa itu algoritma Monte Carlo, ya? Algoritma Monte Carlo atau yang sering disebut dengan metode Monte Carlo adalah salah satu jenis algoritma komputasi, ya, komputasi yang digunakan untuk melakukan proses simulasi dengan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Penggunaan klasik metode ini adalah untuk mengevaluasi integral definite, terutama integral multidimensi dengan syarat dan batasan yang rumit. Ya, jadi algoritma Monte Carlo ini dia bersifatnya komputasi, ya, sifatnya komputasi menghitung, ya, menghitung dengan menggunakan batasan, ya, batasan integral. Jadi nanti di video part 2, ya, di video part 2 nanti akan saya bahas perhitungannya, ya, perhitungannya dengan menggunakan Excel, ya. Oke. Oke, adapun teknik penyelesaian, ya, metode Monte Carlo itu ada 5 langkah secara umum, ya. Yang pertama, menetapkan suatu distribusi probabilitas bagi variabel yang penting. Apa itu? Gagasan dasar simulasi Monte Carlo dengan cara membangkitkan nilai untuk variabel pada model yang sedang diuji. Pada sistem dunia nyata, sebagian besar variabel memiliki probabilitas alami. Misalnya, permintaan, persediaan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Cara menetapkan distribusi probabilitas bagi variabel tertentu adalah menguji hasil historis, yaitu dengan cara membagi frekuensi pengamatan untuk setiap output variabel yang mungkin dengan jumlah pengamatan total. Jadi untuk menghitung awalnya, yaitu kita bangkitkan distribusi probabilitasnya berdasarkan variabel yang kita buat. Nah, begitu. Lalu yang kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel. Oke, mengubah distribusi probabilitas biasa menjadi sebuah distribusi probabilitas kumulatif. Oke, setelah kita buat distribusi probabilitasnya, maka distribusi probabilitas tadi itu kita ubah menjadi kumulatif. Oke, nanti akan lebih jelasnya di video selanjutnya. Oke. Oke, yang ketiga, menetapkan sebuah interval angka acak bagi setiap variabel. Setelah distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel yang digunakan dalam simulasi telah ditetapkan, maka diberikan serangkaian angka yang mewakili setiap nilai atau output yang memungkinkan. Oke, jadi nanti ada batasannya. Batas nilai pertama sampai nilai akhir itu berapa, baru batas nilai yang kedua sampai berakhir itu berapa, gitu. Yang keempat, membangkitkan angka acak. Ya, angka acak ada dua cara di sini dibahas, yaitu dengan menggunakan manual dan menggunakan komputer, ya. Jadi angka acak ini sifatnya bebas, ya. Kalau menggunakan komputer, yaitu di Excel bisa, ya. Secara acak pun bisa. Secara manual itu dengan menggunakan, ya, logika saja. Yang ini membangkitkan angka acak ini sifatnya bebas. Oke, yang kelima, mensimulasikan serangkaian percobaan. Jadi setelah tadi tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, keempat dilakukan, ya, lalu kita mensimulasikan serangkaian percobaan, ya, berdasarkan angka acak yang dipilih. Nah, jadi nanti keputusannya itu di nomor 5. Dihitung. Di sini nanti keputusannya, keputusan daripada kesimpulannya itu. Oke, selalu dilengkapi dengan yang namanya studi kasus, ya, studi kasus. Nanti saya buat studi kasusnya di video selanjutnya. Ya, di video selanjutnya nanti akan saya buat studi kasusnya di Excel. Seperti ini. Jadi kita menggunakan algoritma Monte Carlo itu dengan studi kasusnya untuk memprediksi pendapatan di grosir bersama, gitu. Jadi yang namanya memprediksi berarti hampir mendekati, ya, kita mau memprediksi pendapatan. Oke.
Berarti di prediksi pendapatan itu berarti kita harus ada, kita buat nanti kode itemnya seperti ini, nama itemnya ya, nama itemnya. Oke. Lalu nanti kita buat harga modalnya, harga jual, yang laku terjual, lalu kita dapatlah keuntungannya. Nah, inilah nanti yang dijadikan pendapatan. Oke, nanti kita buat selama 1 tahun. Kita buat nanti selama 1 tahun simulasinya. Nah, setelah nanti ini kita dapatkan atau kita penuhi, baru nanti kita masuk ke perhitungan. Perhitungan Monte Carlo-nya. Nah, seperti ini. Nah, nanti seperti ini kita buat ya. Nah, nanti di sini kita buat rumusnya. Ya, ini udah saya buat tahapan-tahapannya. Oke. Nanti kita bangkitkan nilainya, apakah kita buat nilai acak atau nilai acak menggunakan komputer atau manual. Oke, di sini. Nah, nanti di tahap akhirnya, kesimpulan akhirnya seperti ini nanti. Nah, ini yang kita dapatkan. Oke, yang kita dapatkan ini yang awalnya, lalu yang ini yang setelah yang akhirnya, setelah kita hitung simulasinya. Jadi nanti kita bandingkan keuntungannya berapa. Setelah nanti kita hitung, lalulah kita buat grafiknya. Grafik daripada hasil keuntungan tadi. Kenapa kita buat grafik? Supaya kita mengetahui gitu. Supaya kita mengetahui ring keuntungannya berapa, lalu rentangnya berapa. Ini hasil grafik simulasi 2020, sorry, ini 2020. Ini kita buat simulasi 2021 ya. Oke, di sini 2020 ya, 2020. Nah, jadi untuk mensimulasikan dari tahun 2020 ke 2021, kita buat jangkanya 1 tahun gitu. Oke. Nah, jadi disinilah dia nampak nanti hasilnya antara simulasi keuntungan yang didapat 2020 dan keuntungan yang didapat dari 2021. Dan dibantu juga dengan ring grafik. Ring grafik yang ada di sini. Oke, jadi itulah nanti saya jelaskan perhitungannya, rumusnya di Excel. Untuk itu jangan lupa silahkan like, komen, share, subscribe channel saya ini, Dunia Algoritma, agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbarunya seputar analitik teknik algoritma. Terima kasih.